Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Prameswari dengan NPM 22411215 dari kelas manajemen 22DX. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis pada mata kuliah Hukum Bisnis. Definisi penggabungan badan usaha. Usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi sebagai upaya untuk memperluas usaha. Yang melatar belakangi usaha adalah yang pertama, investasi yang menguntungkan, mendapatkan kendali atas perusahaan lain, memasuki pasar baru atau area baru, melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar, memastikan pasokan bahan baku atau input produksi lain, memastikan output produksi bagi pelanggan, diversifikasi usaha, ukuran perusahaan atau skala perusahaan, mendapatkan teknologi baru, mengurangi tingkat persaingan, dan mengurangi risiko. Yang pertama, merger. Merger adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga merupakan satu kesatuan tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Ada 3 jenis merger. Yang pertama, merger horizontal. Merger ini merupakan penggabungan perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnisnya sama. Yang kedua adalah merger vertikal. Merger ini berfungsi menggabungkan perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnisnya berbeda satu sama lain, tapi merupakan kelanjutan masing-masing produk. Yang ketiga, merger konglomerasi, yaitu penggabungan perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnisnya berbeda satu sama lain, tetapi tidak saling dukung dalam penggunaan produk. Lalu tujuan merger adalah yang pertama efisiensi aset dalam suatu kesatuan perseroan, yang kedua biaya produksi dapat ditekan, yang ketiga dapat melahirkan manajemen yang profesional, yang keempat saling membantu apabila ada anggota yang merugi. Pelaksanaan merger bagi PT menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 27 Tahun 1998 Pasal E menyatakan bahwa penggabungan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS. RUPS harus dihadiri minimal 3/4 anggota yang disetujui minimal 3/4 dari jumlah anggota yang hadir. Tahapan merger menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang pertama tahap perencanaan, yang kedua persetujuan RUPS, yang ketiga pengumuman rencana penggabungan, yang keempat pelaksanaan, yang kelima pengumuman hasil penggabungan. Yang kedua ada konsolidasi. Merupakan suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga merupakan satu kesatuan dengan melebur badan usaha yang bergabung sehingga membentuk badan usaha yang baru. Contohnya PT A ditambah PT B ditambah PT C sama dengan PT D. Adapun tujuan dari konsolidasi adalah menyehatkan badan usaha dalam hukum bisnis sehingga lebih dikenal dengan restrukturasi. Aspek dalam restrukturasi badan usaha yang pertama bisnis, melakukan penataan terhadap seluruh mata rantai perusahaan guna meningkatkan daya saing. Yang kedua keuangan, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar efisien. Yang ketiga manajemen, penataan sistem manajemen. Yang keempat, organisasi, efisiensi SDM, bagian maupun pengambil keputusan. Yang kelima, hukum, peningkatan status badan usaha dari perusahaan. Yang ketiga adalah joint venture. Adalah suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Venture ini merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional.
Apabila keuntungan joint venture didefinisikan sebagai mitra nasional, pendanaan dari PMA, pemanfaatan manajemen asing, membuka peluang pasar baru, kemudian ada transfer teknologi. Bagi mitra asing, terdapat akses sumber lokasi, akses pasar domestik, dan kemudahan regulasi pemerintah. Adapun kerugian dari melakukan joint venture adalah manajemen tidak bisa dikuasai penuh oleh mitra nasional, transfer teknologi tidak optimal, pasar sebagian besar dikuasai oleh mitra asing, kemudian yang harus dilakukan negosiasi adalah win-win solution antara kedua belah pihak sebelum joint venture dilakukan. Yang keempat adalah franchise atau waralaba. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997, menyatakan bahwa franchise adalah suatu perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa. Contohnya Indomaret, Alfamaret, Babaravi, dan lain-lain. Jika ingin membeli hak waralaba, contohnya Indomaret, langkah awal yang harus dipenuhi adalah menjadi warga negara Indonesia, menyediakan ruang usaha ukuran 120-150 meter atau milik sendiri atau sewa, memiliki NPWP dan KTP serta pelengkapan perizinan lainnya, menginvestasi peralatan toko dan biaya waralaba.